Selamat pagi semuanya. Mohon maaf karena adanya kemunduran waktu gitu ya. Eh, Oke, hari ini kita ada pembahasan sedikit mengenai analisis studio proses perencanaan. Jadi dalam sebuah proses itu yang sudah teman-teman lakuin kan ada salah satu yang namanya analisis gitu ya, mulai dari pengambilan data, kemudian habis punya data terus mau diapain, otomatis kan mau dianalisis. Nah, sebetulnya ini sudah menjadi kesepakatan kita kemarin bahwa analisis yang kita gunakan adalah mungkin analisis kualitatif. Cuman ini asal mulanya gitu ya. Jadi sedikit flashback. Sebelumnya kita ketahui bahwa analisis dalam perencanaan itu pada dasarnya merupakan pendekatan. Jadi kalau kita mau merencanakan sesuatu gitu ya, otomatis kan kita punya yang namanya pendekatan gitu ya, nggak dalam artian karena kita nggak ngerti masa depan itu atau di kemudian hari itu akan menjadi apa gitu. Uniknya bagaimana kita juga nggak pernah akan tahu gitu ya. Nah, makanya dilakukan beberapa pendekatan. Pendekatan ini bisa dengan studi kasus dengan yang lain gitu ya, atau dengan metode-metode yang bisa digunakan selain metode yang sudah tersedia di kalayak umum gitu ya secara perencanaan gitu. Kemudian ada metode, prosedur atau teknik yang dilakukan untuk menelusuri kondisi historis dan kondisi sekarang dari wilayah perencanaan untuk menentukan apa kebijakannya gitu. Jadi kita nggak serta-merta mengambil semua kebijakan gitu ya. Jadi perlu juga adanya namanya ruang lingkup. Nanti kita akan bahas mengenai ruang lingkup. Nah, sehingga kebijakan itu pun nggak apa ya, nggak loncat gitu atau nggak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kalian nanti kalau mengambil suatu kebijakan otomatis apalagi di bab 2 gitu ya, di bab 2 itu coba dipilah mana yang paling kita butuhkan gitu. Jadi kebijakan apa yang kita butuhkan. Kemudian ke depannya dengan kebijakan yang sudah ada, kemudian kita analisis, kemudian ada data, kemudian kita analisis sehingga membuat kebijakan baru gitu ya di dalamnya sesuai dengan problem yang ada gitu kan. Kalian kan sudah menemukan masalah-masalah di situ kan ya, masalah dan potensinya seperti apa. Nah, dari situ ada kebijakan baru kemungkinannya gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga bisa memunculkan yang namanya rencana. Nah, rencana ini kan sebagai tujuan utama kita gitu ya. Tujuan utama kita adalah merencanakan sesuatu gitu. Nah, lalu dari rencana itu biasanya ada yang namanya program gitu. Jadi setelah rencana itu nggak mungkin hanya berhenti pada rencana, tetapi suatu program. Bahasa lainnya adalah taktik gitu ya misalnya ya. Jadi habis dari program ini kan yang langsung detail ya menjelaskan apa yang mesti kita lakukan gitu. Misalnya rencananya contoh konkretnya. Misalnya di kawasan Sumur Batu direncanakan pengembangan misalnya pelebaran jalan gitu ya, pelebaran jalan yang awalnya jalan yang mungkin sekitar 5 meter ditambah menjadi 7 meter misalnya. Nah, dari rencana itu harus dipecah menjadi program. Ini perencanaan secara keseluruhan ya, bukan di tugas teman-teman, tapi secara umum itu seperti itu. Dari program itu dipecah lagi gitu. Dari rencana tadi dipecah menjadi program. Programnya misalnya gini, di tahun sekian misalnya ya, di tahun itu mungkin perencanaannya Sumur Batu misalnya katakanlah 2000 sampai 2000 berapa ya, 30 misalnya ya. Berarti di tahun kelima atau di tahun di fase section ke berapa ya, tier ya, bahasanya tier. Misalnya di tier pertama gitu ya, tier pertama diprogramkan pengembangan jalan ini dari section A sampai section B misalnya sepanjang 500 meter yang jadi hanya perbagian gitu ya, tapi detail dia ada tahunnya, kemudian programnya juga
bisa bervariatif. Misalnya gini, kalau kita mau melebarkan jalan, misalnya melebarkan jalan, otomatis kita tahu dinas-dinas mana yang bersangkutan. Nah, biasanya di situ juga ada penanggung jawab atau kewenangan gitu ya, bahasanya kewenangan. Kemudian juga ada anggarannya anggarannya diperoleh dari mana sih, itu APBD atau APBN gitu ya, atau mungkin dari swasta misalnya. Nah, itu proses dari sebuah hasil dari analisis dalam perencanaan itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya analisis ini merupakan uraian atau usaha ya. Jadi untuk mengetahui arti suatu keadaan ya, kita kalau mau tahu atau melihat kondisi situasi orang misalnya ya, kita perlu menganalisis. Dokter juga perlu menganalisa gitu ya, menganalisa badannya pasien. Nah, begitu pula juga teman-teman di dunia perencanaan menganalisis itu, kita memeriksa gitu ya, menguraikan atau melihat kira-kira apa sih yang bisa kita olah gitu ya dari yang teman-teman punya. Nah, analisis ini tentunya berangkat dari mungkin bisa dibilang tiga scope gitu ya. Satu itu adalah kondisi existing yang memang ada gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa memperoleh potensi. Potensi ini kan bisa makro, bisa mikro, atau eksternal atau internal gitu ya. Kemudian satunya adalah masalah. Masalah juga sama dengan potensi, bisa diperoleh dari eksternal, internal. Nah, dari ketiga ini kemudian distimulasikan atau dibaurkan dengan kebijakan yang kita punya gitu ya, yang sudah teman-teman cari. Nah, dari situ itu adalah proses mengelola sudah gitu ya. Nah, dari situ menghasilkan suatu yang namanya konsep atau strategi gitu ya. Pertama strategi dulu. Jadi dari yang udah dibuat teman-teman dari SWOT, kemudian nanti muncul beberapa strategi. Dari strategi itu akan muncul konsep. Sebenarnya kita mau diapain sih Sumur Batu ini gitu. Nah, dari proses analisis sendiri itu kita membutuhkan data atau bahan gitu ya, yang perlu diselidiki hubungannya satu sama lain. Makanya muncul kondisi existing itu tadi. Jadi di bab 3 itu mesti ada kondisi existing, karena dari yang namanya proses analisis ya kita tentunya membutuhkan tiga scope data tadi gitu ya. Nah, kemudian dalam kegiatan analisis ini juga ada 3 jenis gitu ya, 3 jenis cara melakukan analisis gitu. Nah, yang pertama adalah analisis data dasar. Ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menilai keadaan masa lalu secara historis dan masa sekarang. Jadi kalau dalam perencanaan itu kita tidak menutup mata dengan yang namanya suatu historis atau jenjang gitu ya, jangka. Jadi misalnya kira-kira di yang sebelumnya seperti apa sih perencanaan itu, jadi tidak terputus gitu. Artinya udahlah aku nggak peduli sama perencanaan yang sebelumnya, tapi saya peduli dengan yang sekarang ini saya kerjakan sampai masa depan misalnya. Nggak begitu, tetapi kita perlu menengok ke belakang sebenarnya dulu yang sudah direncanakan seperti apa sih gitu. Nah, dari situlah tujuannya, makanya kenapa persoalan yang telah atau dirumuskan didukung oleh data yang harus relevan juga gitu. Jadi gunanya historical tadi kita bisa tahu, oh kemarin itu proyeksinya gitu ya, proyeksinya itu starting from tahun berapa sih, dan di tahun tersebut itu apa yang terjadi gitu. Sebentar ya, baterai saya. Ya. Nah, dari analisis data dasar ini ada 2 tujuan gitu. Kita 2 tujuan atau 2 metode gitu ya, bisa berupa deskriptif maupun explanatory. Kalau deskriptif sendiri ini menjelaskan apa yang sudah terjadi gitu. Jadi menjelaskan fakta-fakta secara kuantitatif gitu ya. Kemudian dari data-data tersebut atau dari fakta tersebut, keaktualisasian tersebut, kita kita
identifikasi gitu. Kemudian kita ungkapkan persoalannya. Jadi setelah kita memperoleh data, setelah kita memperoleh fakta yang ada, ya kita buat kita deskripsikan sebenarnya masalah tersebut itu seperti apa dan apa sih yang terjadi, sakit apa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua explanatory yaitu adalah mengukur keterkaitan. Jadi apa namanya, antara fakta A dan fakta B itu kita coba cari hubungannya apa gitu. Maksudnya kira-kira saling menjadi sebab akibat nggak ya gitu. Karena kita nggak bisa menutup kemungkinan adanya hubungan. Misalnya dari sosial karakter budaya setempatnya, mereka adalah mayoritas pekerja sektor informal misalnya ya. Berarti otomatis mempengaruhi apa namanya, pertumbuhan ekonomi setempat tuh misalnya, atau mayoritas mereka banyak home industry gitu ya, industri rumah tangga gitu, otomatis dari sektor yang muncul ekonominya yang paling besar adalah di sisi industri misalnya seperti itu. Jadi kita perlu ada mengkaitkan antar fakta tersebut gitu. Kemudian yang kedua dalam explanatory ini juga kita perlu memahami kejadian yang sedang berlangsung gitu. Jadi kira-kira yang akan potensial tidak terputus momennya ya. Misalnya ini akan terjadi terus menerus sampai ke masa mendatang misalnya. Nah, ini juga perlu kita explanatorinya seperti apa gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu kalau di dunia explanatory kita harus bisa tahu kira-kira faktor-faktor apa yang menyebabkan hal-hal atau problem itu terjadi. Nah, itu yang perlu diingat gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bicara mengenai analisis perakiraan berdasarkan kecenderungan. Nah, yang kedua ini tentunya dalam satu perencanaan pasti dilakukan berdasarkan time series gitu ya. Jadi karena kita bicaranya historis, otomatis kita perlu 3 tahun, misalnya 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Ini sesuai dengan kebutuhan analisa yang dibutuhkan gitu ya. Nah, dari analisis ini tujuannya sifatnya adalah prediktif. Jadi memprediksi kira-kira perubahan yang terjadi itu seperti apa sih gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan kita membutuhkan data time series. Kemudian yang terakhir adalah sampai di mana kita membuat sebuah skenario gitu atau menyusun alternatif. Nah, skenario ini yang disebut juga dengan strategi gitu ya, strategi atau program yang nantinya akan dicetus oleh para perencana gitu. Nah, analisis ini dilakukan dalam rangka menyusun skenario di masa mendatang gitu di sini ya keterangannya. Nah, kemudian biasanya sudah memasukkan adanya alternatif apa yang akan terjadi atau diinginkan terjadi selain dari kecenderungan yang ada. Jadi kita bisa membuat beberapa skenario gitu ya. Nanti teman-teman kalau muncul dari SWOT itu akan muncul beberapa strategi. Nah, itu bisa dikaitkan dengan skenario apa yang akan mau dilakukan oleh teman-teman dari hasil strategi tadi. Itu bisa dilakukan dalam tahapan metode skenario pengembangan gitu ya. Oke, nah kita bicara ruang lingkup karena di pekerjaan kita di naskah akademis kita ada yang namanya ruang lingkup. Ruang lingkup ini ada 2 gitu ya, ruang lingkup substansi dan ruang lingkup wilayah perencanaan. Yang pertama kalau kita bicara substansi itu berarti konten yang kita omongin gitu ya, paling mudahnya adalah sebuah konten di dalam laporan tersebut gitu. Nah, ini bergantung pada ruang lingkup perencanaan yang sudah dibuat teman-teman, makanya berkaitan sama delineasi gitu ya, kita buat dari awal sudah ada delineasinya. Kemudian tidak lepas dari yang namanya aspek di dalam sebuah penataan ruang atau penataan kota. Tentunya kita nggak lupa dengan adanya aspek fisik gitu ya, sosial, ekonomi, lingkungan itu bisa, atau mungkin aspek yang lain bergantung dari tematik dari sebuah perencanaan. Nah, kalau yang dilakuin di kita saat ini memang teman-teman masih belajar pada tahap yang paling mudah gitu ya, artinya paling cuman fisik, kemudian sosial gitu, ekonomi mungkin juga nggak terlalu banyak dibahas gitu. Nah, kemudian
analisisnya dapat dilakukan sesuai dengan pembagian ketiga aspek tadi, gitu ya. Nanti ada contohnya kira-kira apa aja sih. Ini yang masuk ke gambaran di bab 3, teman-teman nanti, gitu ya. Dan bab analisisnya. Kemudian akan lebih baik jika analisis dilakukan pada tingkat yang lebih rinci dari itu atau pembagian aspek yang lebih lengkap. Ya, ini tentunya ya, jadi dari yang paling detail gitu, kemudian dari mikro ke makro atau bisa dibalik dari makro ke mikro gitu. Nah, ini sebenarnya substansi pada umumnya dalam sebuah penataan ruang gitu ya. Ada 3 aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Tetapi ini semua dari substansi ini ya, substansi ini tidak melulu sama di setiap proses perencanaan, bergantung dengan tematik atau tipe jenis perencanaannya. Jadi ini adalah secara umum substansi yang harus ada paling tidak ya minimalnya. Tetapi tidak semua ini bisa berubah dengan kondisi tipe dokumennya gitu ya. Kalau yang kita lakuin kan sekarang sudah saya WA ya semalam ya. Nah ini base-nya dari sini gitu. Jadi dari aspek fisik itu pasti ada penggunaan lahan gitu ya. Itu berkaitan dengan berapa, ada nggak perubahan lahan di situ gitu. Ada nggak, misalnya dulu teman-teman bisa ngelihat tuh di BPS gitu ya. Di BPS itu ada biasanya perubahan lahan. Perubahan lahan ini kalau ini belum ke digitasi ya, belum ke hitungan di peta teman-teman existing. Tetapi kalau biasanya ada tuh di BPS, misalnya pertanian dulunya 500 hektar gitu ya, atau perumahan berapa hektar. Nah, di BPS tahun berikutnya dicek itu apakah sama atau ada perubahan. Nah, kadang memang kalau kedapatan BPS yang datanya apa namanya update itu alhamdulillah, tapi ada juga beberapa BPS yang masih belum update. Nah ini biasanya disiasati oleh teman-teman perencana itu menggunakan apa namanya preseden di perencanaan sebelumnya gitu. Jadi kita memang harus dapat data di sebelumnya. Nah, tetapi sekarang mungkin saya rasa jauh lebih mudah ya, karena sekarang peta juga bisa kita akses di mana-mana gitu ya. Otomatis penggunaan lahan mungkin tidak terlalu susah untuk diwujudkan gitu datanya. Nah, kemudian transportasi. Transportasi ini berkaitan dengan jaringan pergerakan atau sistem transportasi seperti pergerakan misalnya nih ya, pergerakan angkutan umum gitu ya. Kemudian prasarana dan sarananya di mana? Sarananya di mana gitu ya, halte di mana, kemudian orang-orang itu bisa stop di mana gitu. Nah, kemudian ada struktur kota sama, kalau pola ruang ini kaitannya sama penggunaan lahan ya. Kalau struktur kota ini kaitannya sama transportasi. Jadi kira-kira strukturnya bagaimana sih mereka gitu ya. Jaringannya seperti apa. Dan yang jaringan nasional, jaringan apa namanya regional, nah itu boleh digunakan atau dibatasi dengan sifat-sifat dari apa tuh namanya? Strukturnya gitu. Kemudian ada intensitas pemanfaatan ruang. Nah, dan di mana perbedaannya gitu ya. Kadang kalau kita di RT RW gitu mungkin yang namanya IPR ini nggak terlalu di state gitu ya. Mungkin bahkan justru di RT RW nggak ada gitu IPR ini. Tetapi IPR ini ada ketika dia berada di rencana detail tata ruang atau RTBL gitu ya. Rencana tata bangunan dan lingkungan. Nah, itu mungkin baru muncul secara detail IPR itu seperti apa. Tapi kalau di RT RW itu ini nggak mungkin ada gitu ya di bagian babnya mungkin ada, tetapi tidak membahas detail bahwasanya kawasan X ini IPR-nya seperti ini ya, karena nggak mungkin gitu ya, karena skalanya wilayah. Kalau wilayah kan kita nggak bisa tahu gitu, kita nggak bicara zonasi gitu. Kalau di mana di RDTR rencana tata ruang mungkin kita bicara peraturan zonasi sehingga muncul yang namanya intensitas pemanfaatan ruang ini. Kemudian kaitannya sama lingkungan. Lingkungan ini seperti apa sih gitu ya? Lingkungan ini bisa beragam gitu, macam-macam dari kalian mau dan tergantung juga pada kelas perencanaannya gitu. Perencanaannya seperti apa? Kalau RT RW biasanya dia disebutkan nomenklatur persyaratan penanganan lingkungan di wilayah industri misalnya gitu ya, dibagi per sektor. Tetapi kalau sudah masuk ke RDTR, lingkungan ini biasanya dipisah. Makanya muncul yang namanya KLHS itu, kajian lingkungan hidup.
Nah, apa namanya? Itu ada dokumen sendiri, artinya satu kesatuan dengan RDTR, tetapi dia beda dokumen, dia punya sendiri. Nah, ini kalau hubungannya sama lingkungan. Kemudian fasilitas dan utilitas. Nah, ini ada ya kalian tahulah perdagangan dan jasa, perkantoran, kemudian ini fasilitas ya, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas apa lagi ya, pendidikan misalnya. Nah, kemudian kalau utilitas berhubungan dengan listrik, air, sampah seperti itu ya. Kemudian apa lagi ya? Telepon gitu. Nah, ini aspek fisik yang biasanya dibahas dalam suatu perencanaan. Ya memang banyak gitu ya, karena ya kita namanya rencanain kota ya semua harus ada di dalamnya gitu ya, ini aspek-aspek ini. Kemudian masuk ke aspek sosial. Nah, aspek sosial ini kenapa sendiri? Karena mereka punya analisis sendiri gitu ya, analisis proyeksi di mana ini menjadi dasar dari pemenuhan kebutuhan di aspek fisik itu sendiri gitu. Nah, kependudukan ini paling teman-teman sudah mamin apa namanya terkait proyeksi penduduk sampai berapa tahun misalnya gitu, atau analisis-analisis lain yang berkaitan dengan kependudukan, misalnya dengan analisis tingkat apa namanya pengangguran, itu juga masuk gitu ya. Nah, atau dengan yang lain lah yang berkaitan dengan apa namanya sosio yang ada di situ. Gitu. Kemudian ada socio culture, ini nih berkaitan sama perilaku mereka gitu ya, perilaku kebudayaan yang ada di sana. Kira-kira mereka itu karakternya seperti apa sih orang-orangnya gitu. Sumur Batu ini orangnya apakah tipe yang sosialitakah gitu ya orang-orangnya, ataukah tipenya mereka apa sih misalnya apa ya, guyup itu bahasanya apa ya, kayak misalnya mungkin mereka masih memandang hubungan apa namanya sesama tetangga gitu ya, jadi misalnya guyup terhadap sesama masyarakat gitu, atau mungkin banyak kegiatan-kegiatan agama, misalnya ada pengajian setiap setiap minggunya, kemudian ada apa namanya kegiatan misalnya ibu-ibu PKK gitu ya, atau ada kegiatan apa ya arisan atau apa. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam culture gitu. Bisa juga mereka membuat misalnya di area situ ada kampung edukasi misalnya ya. Nah, di dalamnya kita cek kampung edukasi itu seperti apa sih gitu. Apakah ada library-nya, apakah ada tempat mereka apa namanya bekerja gitu ya, apakah ada co-working space-nya, itu bisa juga masuk kita apa namanya sedikit ambil di sisi sosio culture-nya gitu. Nah, ini sama juga dengan peranata masyarakat, itu seperti apa sih? Apakah mereka itu punya apa namanya paguyupan apa, ataukah punya apa ya namanya kelompok-kelompok kecil koperasi misalnya seperti itu. Nah, regulasi ini berhubungan dengan kira-kira di wilayah situ tuh ada nggak sih yang ada landasan hukumnya nggak sih di wilayah situ gitu, misalnya hukum adat atau apa. Nah, ini bagian dari aspek sosialnya gitu. Kemudian dari aspek ekonomi ini kaitannya intinya tentang pendapatan dan pengeluaran daerah. Jadi pendapatannya berapa? Biasanya sih kalau di perencanaan tata ruang paling yang kita cek adalah pertumbuhannya gitu ya, laju pertumbuhan ekonomi, kemudian kira-kira yang menjadikan apa namanya unggulan gitu ya, sektor ekonomi unggulan tuh yang mana gitu, sektor apa, apakah dari sektor jasa perdagangan, apakah dari industri, apakah dari apa namanya retail gitu ya, apakah dari jasa telekomunikasi. Nah, itu ada di sektor PDRB yang teman-teman bisa atau sudah familiar ngelihatnya. Kalau kaitannya dengan kemiskinan ini mungkin bagian dari kondisi ekonomi gitu. Jadi tidak 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 mewajibkan adanya isu ini. Jadi bergantung dari isu yang terjadi di kawasan itu. Misalnya kita mau membahas kemiskinan, mungkin karena areanya memang mayoritas kemiskinan gitu. Maksudnya tingkat kemiskinannya tingginya. Mungkin itu bagus untuk dibahas gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Mana ini? Nggak bisa. Nah, ini masuk ke ruang lingkup
wilayah, yaitu yang disebut dengan teman-teman delineasi tadi. Jadi dari inilah kita bisa memilah mana yang eksternal dan mana yang internal gitu ya. Nah, kalau analisis eksternal itu kaitannya sama makro. Jadi kita tahu wilayah perencanaan kita itu seluas apa sih gitu ya. Seluas apa dan seberapa besar data yang diperlukan atau seberapa besar area makro itu bisa mempengaruhi kita gitu. Misalnya contohnya gambarnya di peta ini ya. Peta ini adalah blok segitiga bundar gitu yang warna apa namanya? Wilayah Kecamatan Kebomas duduk Sampeyan Cerme wilayah Kabupaten Gresik. Nah, ini nih wilayah makro kita gitu ya, wilayah makronya si perencanaan tersebut. Lalu internalnya, artinya mikronya yang sudah akan dibuat sebagai perencanaan itu adalah yang blok jingga ini gitu. Nah, mengapa kita perlu mengetahui ini? Ya supaya kita nggak lari kemana-mana gitu dalam menganalisis yang analisis mikro gitu ya. Misalnya nih di teman-teman di kawasan Sumur Batu, ya udah kalian delineasi kan mikronya seperti itu. Mikronya adalah luasannya X gitu ya di lahan kawasan A, kawasan B, dan kawasan C. Itu adalah analisis mikro kalian. Tetapi kita tidak bisa menutup yang namanya analisis eksternal atau analisis makronya di luar itu. Misalnya nih kayak kemarin kita sempat ngebahas kelompok kawasan C kalau nggak salah ya. Kawasan C itu dia terpengaruh oleh turunan tol misalnya ya. Nah, itu kita nggak bisa mengelak, maksudnya nggak bisa menghindari itu gitu. Tapi kita harus, meskipun dia di luar perencanaan, di luar area perencanaan, itu tapi kita harus tetap mempertimbangkan itu gitu. Tapi sejauh apa gitu ya, maksudnya seluas apa gitu. Kira-kira daerah situ terdampak oleh kawasan makro yang mana gitu ya. Atau misalnya internal kita di mana? Sumur Batu itu kepengaruh oleh mana? Kalian coba sebutin kiri kanannya kecamatannya apa kira-kira? Kelurahan yang lain, sorry. Halo? Misalnya daerah sampingnya gitu deh. Daerah sampingnya apa gitu ya. Itu makanya kenapa di dalam peta kemarin saya minta kalian tetap menuliskan kiri kanannya itu apa wilayah kelurahannya. Nah, ini barangkali dia mempengaruhi kita gitu. Barangkali mereka kita kena kebijakannya mereka gitu ya. Atau kita juga melihat makro ini secara provinsi atau secara DKI misalnya. Dari DKI itu kita ada pengaruh apa sih gitu. Ada kira-kira ada yang mempengaruhi kita nggak kebijakannya. Nah, makanya ini menyambungnya nanti di SWOT gitu ya. SWOT itu ada eksternal, ada internal. Nah, ini pentingnya dalam menganalisis dan pentingnya kita meruang lingkupi gitu dari proses perencanaan tadi. Nah, sebenarnya di dalam apa ya? Metode berikutnya gitu ya, metode analisis berikutnya yang lebih detail atau jenisnya, tipenya, itu ada kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Ini judulnya kuantitatif ya, maaf salah. Ini analisis kuantitatif dalam perencanaan. Nah, analisis kuantitatif ini yang biasanya bisa diukur, diuji, atau dimanipulasi gitu ya. Misalnya dalam bentuk tabel, persamaan, program komputer, atau statistik yang teman-teman proyeksikan gitu. Jadi, kalau mudahnya itu kuantitatif ini sifatnya matematik gitu ya. Ada hitungannya, kemudian ada peramalannya gitu ya. Kita bisa meramalkan ke depan seperti apa itu dari hasil statistika gitu. Nah, ini manfaatnya adalah mempelajari kecenderungan jangka panjang gitu ya. Jangka pendek juga sebenarnya bisa gitu ya. Pendek itu dalam artian ya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih juga bisa kita buat sebuah historical gitu ya. Kemudian meramalkan dampak kebijakan yang diambil dan memperkirakan persoalan-persoalan yang potensial terjadi. Jadi dari analisis ini kita bisa mengetahui gitu kira-kira nanti apa saja sih yang perlu kita perkirakan gitu ya, atau dampak apa yang perlu kita lihat gitu.
Kemudian dari analisis kuantitatif ini juga menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan berbagai alternatif rencana yang akan diambil. Jadi keuntungannya kalau kita itu pakai analisis kuantitatif, itu kita semakin banyak yang bisa kita lakukan gitu. Maksudnya semakin banyak yang kita peroleh itu juga ya. Jadi kita bisa memproyeksikan, kita bisa mengetahui ke depan tuh perkiraannya seperti apa gitu. Bahkan sekarang bukan sekarang sih, juga sudah lama si Pak Gatot gitu ya, Pak Gatot punya yang namanya aplikasi Land Use Sim. Mungkin kalau kalian teman-teman sekarang belajar GIS, nanti akan coba kalau mau belajar Land Use Sim bisa di Pak Gatot gitu ya, Pak Gatot tolong dong ajarin. Nah, di Land Use Sim ini bisa langsung memprediksi gitu, kira-kira arah pengembangan kota tuh kemana sih gitu, dengan kalau statistik kan kita hanya angka-angka ya, diregresi atau dilinearkan atau diapain lah itu, atau hanya sekedar diketahui proses pertumbuhannya seperti apa. Nah, tapi kalau di Land Use Sim ini data-data tersebut diubah ke dalam peta gitu. Maksudnya diubah wujudnya gitu ya, lebih dipermudah tanpa menggunakan perhitungan-perhitungan yang berat, tinggal dibobotkan saja langsung ketahuan kira-kira mana arah perkembangan wilayah ini tadi. Nah, itu yang dibuat oleh timnya Pak Gatot saat ini. Jadi kalau teman-teman masih GIS merasa, aduh GIS sudah gampang, GIS aku udah jago gitu ya, kalau mau belajar di Land Use Sim ya silakan gitu, minta tolong Pak Gatot. Nah, ini udah paling banyak, maksudnya metode-metode kuantitatif itu udah cukup banyak ya, bisa dengan cara apapun gitulah. Nah, fungsinya lagi adalah satu-satunya dia bisa meramalkan itu tadi ya, gitu ya, bisa ngeramalin atau forecasting kira-kira ke depan seperti apa, masa depan tuh seperti apa gitu. Kemudian dengan perencanaan yang baik itu ya, kemudian pengambilan keputusan yang sesuai dapat dipersiapkan di masa depan kemungkinan kejadian yang paling bagus gitu atau tertinggi. Jadi kira-kira ya tadi kita bisa ngeramalin ke depan itu kota kita mau dibawa kemana sih. Nah, ini pentingnya kuantitatif, sorry. Ada 3 alasan utama digunakannya peramalan dalam perencanaan. Jadi kalau teman-teman merasa kita sebagai seorang planner itu ya sama dengan kita seorang peramal mungkin ya, gitu. Tanda kutip mungkin kita bisa menjadi seorang peramal gitu. Jadi manfaatnya adalah alasannya adalah kita bisa mengidentifikasi persoalan. Jadi dengan adanya peramalan ini kita bisa tahu kecenderungan dan pola sepanjang waktu. Dengan demikian dapat mendeteksi persoalan yang mungkin. Jadi kita bisa tahu kecenderungannya dia arahnya kemana gitu. Apakah misalnya sekarang ya di saat ini embrionya adalah home industri gitu ya, industri kecil, ada industri pembuatan tahu, tempe gitu ya di wilayah itu. Nah, kita bisa tahu kemungkinan ke depannya kecenderungannya dia karena embrionya adalah industri rumah tangga, bisa jadi nantinya dia menjadi kawasan industri misalnya gitu ya. Atau saat ini banyak toko-toko kecil gitu, retail kecil, berarti dia nanti arahnya akan kemana sih? Arahnya mungkin dia menjadi kawasan perdagangan atau bisa menjadi kawasan CBD misalnya begitu ya. Atau juga biasanya kuantitatif ini bisa kepakai kalau kita bisa tahu jumlah PNS gitu ya, jumlah ASN yang ada di wilayah tersebut, di wilayah X misalnya. Kayak contohnya kemarin di Magetan ya, Magetan itu ada yang namanya, di Madiun itu ada yang namanya wilayah Mejayan gitu ya. Nah, Mejayan ini ternyata banyak sekali perkantoran ASN atau PNS. Kantor-kantor dinas tuh ngumpul di situ, dan ternyata penduduknya mayoritas banyaknya PNS. Nah, disitulah ternyata planner ini bisa merencanakan bahwa kalau begitu pusat pemerintahan lebih baik di Mejayan aja, di ibu kotanya dipindah di Mejayan, sedangkan Madiun adalah wilayah wilayah berkembangnya gitu, wilayah majunya artinya wilayah perdagangan, wilayah retail, kemudian housing, perumahan untuk masyarakat umum gitu ya. Nah, itu di skenario seperti itu, karena itu diketahui bahwa di Mejayan ternyata lebih banyak PNS dan dinas-dinas gitu, kantor-kantor dinas, sehingga diubahlah menjadi kawasan ibu kota di situ, ibu kota Mejayan gitu. Nah, ya, ini
membantu gitu ya, cukup membantu dalam menentukan kira-kira konsep yang mau dipakai seperti apa untuk dari kuantitatif tadi. Kemudian dari situ kita juga bisa menaksir dampak yang ditimbulkan gitu. Kira-kira dampaknya apa ya gitu. Dampaknya kalau kita kayak tadi contohnya di Mejayan gitu ya. Kalau kita buat di situ PNS semua gitu ya dan itu menjadi kawasan pemerintahan, kira-kira apa yang terjadi gitu. Apa yang bisa terjadi di situ atau muncul di situ. Nah, kemarin diprediksi bahwa oh ya ketika di situ menjadi kawasan pemerintahan itu juga tidak menutup kemungkinan akan muncul retail-retail misalnya karena kan kebutuhannya mereka ya kebutuhan-kebutuhan yang nggak mungkin ditinggalkan gitu. Karena dulu awalnya saat ini Mejayan itu mayoritas pertanian gitu ya, mayoritas adalah kawasan belum terbangun. Nah, mereka memprediksikan ketika ada perumahan, ada apa menobatkan wilayah itu menjadi kawasan pemerintahan, efeknya apalagi sih gitu ya? Apakah ada pengetatan keamanan gitu ya, security-nya seperti apa, kemudian apakah nanti akan muncul retail yang seperti apa. Nah, ini dampak-dampak yang dipertimbangkan dalam setelah hasil memperoleh analisis kuantitatif. Oke, silahkan Helen. Kemudian membuat keputusan normatif ini alasannya lagi ketika kita pakai analisis kuantitatif gitu ya. Jadi ya harapannya meskipun kita nggak bisa yang maksudnya gini, harapannya kalau kita mau membuat perencanaan yang mungkin wah atau unik gitu ya, tapi kita tetap harus mengikuti tujuan normatifnya seperti apa. Jadi norma yang berlaku seperti apa gitu ya. Kemudian tujuan minimumnya adalah kita memperoleh normatif tadi gitu ya. Terlepas nanti ada kawasan ini menjadi kawasan strategis atau menjadi kawasan yang lain gitu ya, kawasan yang punya keunikan tersendiri ya, itu akan menjadi nilai tambah dari sebuah perencanaan kota tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah ini analisis kualitatif ini kadang kita kalau misalnya kuantitatif semua itu juga nggak mungkin bisa gitu. Maksudnya dalam artian kalau misalnya penduduknya ini bertambah, itu so what gitu ya. Terus kenapa kalau bertambah? Nah, otomatis perlu yang namanya kualitatif gitu. Jadi kira-kira kita harus bisa menginterpretasikan gitu ya. Misalnya pertumbuhan penduduk tadi itu karena apa misalnya ya. Kalau kita hanya proyeksi kan kita nggak tahu ya karena apa. Ya cuman tumbuh gitu aja ya. Tetapi kalau kita bicara kualitatif itu kita harus memenuhi interpretasi dari hasil analisa tersebut gitu. Misalnya nih contohnya yang tadi itu ya. Jadi kenapa kira-kira mereka tumbuh dan tumbuhnya kira-kira banyak di tipe yang apa manusianya gitu. Misalnya lebih banyak wanita kah atau lebih banyak lelakinya kah gitu. Kalau lelaki kenapa, kalau perempuan kenapa. Atau juga biasanya ini berhubungan dengan analisis sosial kultural gitu ya. Kan kita nggak bisa memprediksi, kita tidak bisa memproyeksikan kira-kira kegiatan apa saja yang terjadi di masa depan gitu ya. Tapi dari analisis kualitatif tadi, kita harus menggali lebih banyak kira-kira mereka itu karakternya seperti apa ya gitu. Lalu karakter ini akan memberikan dampak seperti apa. Sebenarnya caranya sama kayak kuantitatif gitu. Sama-sama kita memikirkan dampaknya, kemudian kita memikirkan kita dipengaruhi oleh apa gitu ya. Kita memberikan apa dan kita dipengaruhi oleh apa. Nah, ini sama juga dengan analisa kualitatif gitu. Cuman bedanya kualitatif ini benar-benar murni kita melakukan dengan analisis yang hanya berada di otak kita gitu ya. Maksudnya pengetahuan kita dipengaruhi oleh pengetahuan kita, dipengaruhi oleh kecakapan data gitu. Kemudian dipengaruhi oleh juga yang namanya persepsi gitu ya. Nah, di kualitatif ini menurut saya justru analisis yang paling sulit gitu. Kalau kita mau menganalisis perkara kuantitatif itu cenderung lebih mudah karena kita tahu datanya. 1 + 1 ya sama dengan 2 gitu. Tetapi kenapa menjadi 2 itu kan masuk ke kualitatif ya. Sehingga dari sini kalau misalnya dibilang dalam bahasa perencanaan itu ada yang namanya efek mental gitu. Jadi mental perencanaan itu diuji dalam analisis ini gitu. Kira-kira seberapa sih mental kamu tuh perencanaan itu berpengaruh dalam si perencanaan tadi. Bisa juga dipengaruhi oleh politik gitu ya. Misalnya tendensinya teman-teman kenal nih sama si yang punya lahan gitu ya. Tolong dong kalau
Anda plannernya, saya punya lahan di situ, tolong dong nanti ini ya, saya dipermudah ininya, maksudnya penggunaan lahannya tolong diringanin dong, intensitas pemanfaatan ruangnya tolong dinaikin misalnya gitu. Nah ini ada unsur politis gitu, atau ada unsur tendensi kepentingan gitu, kepentingan lain gitu kan, misalnya saya tinggal di Rawalumbu Bekasi, kebetulan saya adalah planner merencanakan rencana detail di Rawalumbu Bekasi. Otomatis saya punya sesuatu tendensius gitu kan, tendensi bahwa saya harus memenuhi kebutuhan saya nih. Nah, ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti itu gitu. Jadi ya karena aku tinggal di sini, aku akan membuat supaya saya nyaman gitu ya berjalan atau melakukan aktivitas di area saya gitu. Nah, ini dipengaruhi oleh hal seperti ini. Nah, tetapi bukan berarti juga ini menjadi buruk gitu ya. Kualitatif itu bukan sesuatu yang buruk gitu, tetapi adalah metode yang bisa melengkapi yang namanya kuantitatif gitu. Jadi di mana banyak anggapan bahwa metode kualitatif berarti metode yang tidak membutuhkan kuantifikasi atau tidak membutuhkan justifikasi gitu ya, atau tidak membutuhkan kebenaran gitu ya. Itu salah gitu. Jadi yang benar adalah metode kualitatif tetap membutuhkan pengamatan, perhitungan gitu ya, pemetaan, bahkan ada biasanya teman-teman membuat sebuah diagram analisis gitu ya, atau membuat diagram sirkulasi kira-kira berpengaruh di mana, atau ada yang namanya analisis triangulasi gitu ya. Triangulasi ini berkaitan sama 3 lapisan, masyarakat, pemerintah, sama satunya stakeholder ya Bu Tantri ya. Jadi ada 3 segitiga gitu yang bisa membantu analisis kualitatif tadi. Bisa juga berupa tabel gitu ya, kemudian dikaji, itu berbagai macam cara kuantifikasinya gitu. Atau nantinya misalnya bisa juga dibobotkan gitu ya, dari misalnya pendapat masyarakat, atau bisa juga dari jenis pekerjaan gitu ya, pekerjaannya tipenya misalnya ada 3 atau ada 4, itu bisa dibobotkan, tetap bisa dikuantifikasikan gitu ya. Jadi nggak sebetulnya bukan sesuatu yang apa sih kualitatif nggak bisa dipertanggungjawabkan misalnya gitu. Nah, kemudian informasi harus tetap dicari dan dikumpulkan. Jadi tidak dengan intuisi atau tidak hanya dengan feeling gitu ya. Tetap kita harus dilandasi dengan yang namanya data gitu. Jadi data yang kalian peroleh apapun ya itu harus bisa diolah menjadi kualitatif gitu. Ya memang akan sedikit agak kerja berat ya, karena memang yang sebenarnya kalau saya sebagai pribadi perencana itu lebih enak yang kuantitatif gitu, karena lebih gampang kita tanda kutip lebih gampang ngarangnya gitu ya, maksudnya lebih gampang kita tuh mengandai-andai dari sesuatu data yang jelas gitu. Tapi kalau kualitatif itu agak sedikit berat karena kita perlu kajian yang lebih matang atau perlu data yang lebih banyak malahan gitu ya. Kita perlu browsing, kita perlu desktop survei, perlu ngelihat preseden seperti itu. Kemudian kita juga bisa dapat inspiring dari wilayah lain, pengembangan wilayah lain gitu. Nah, dari kualitatif sendiri ini punya peranan dalam perencanaan gitu ya. Ini bisa membantu perencana memeriksa faktor-faktor yang tidak mudah diukur secara kuantitatif. Ya tadi seperti sosial kultur kan nggak bisa diukur ya, berapa jumlahnya nggak bisa ketahuan. Nah, dari sini kita pakai yang namanya kualitatif gitu. Kemudian metode ini bukanlah metode yang tingkatnya lebih rendah dari metode kuantitatif. Jadi tidak ada tinggi rendahnya, tetapi mereka sama-sama dapat saling melengkapi gitu ya. Jadi nggak ada yang kadang itu nanti mahasiswa ada perasaan ya lu mah cuman pakai data kualitatif, kayaknya kok nggak matang gitu ya, karena memang banyak sekali pengaruh dari analisis itu. Justru nggak seperti itu gitu. Jadi mereka ini baik kuantitatif maupun kualitatif ini bisa saling melengkapi gitu. Ada yang nggak bisa dilakukan di kualitatif, bisa dilakukan di kuantitatif. Begitu pula sebaliknya. Nah, metode kualitatif tidaklah selalu lebih mudah, lebih singkat, dan lebih murah dari metode kuantitatif. Ya jelas gitu. Makanya tadi saya bilang nggak singkat, jadi lebih banyak kalian harus eksplorasi data, eksplorasi kira-kira apa yang terjadi di situ. Jadi nggak hanya sekedar bicara,
oh terjadi di jumlah penduduk di Salemur Batu ada sekitar 4.000 orang misalnya. Ya nggak hanya itu gitu ya. 4.000 orang itu terus mau gimana gitu. Maksudnya karakternya seperti apa, kemudian kenapa dia, apakah banyak yang migrasi, apakah di situ adalah 4.000 tuh beneran orang yang tinggal di situ, apakah 4.000 itu adalah hanya yang datang, kemudian nanti di malam hari akan berubah gitu ya, waktunya apa jumlahnya itu bisa sangat banyak gitu kemungkinan yang terjadi gitu. Kemudian lebih murah dari metode kuantitatif ya enggak juga gitu ya. Jadi metode kualitatif itu juga bisa sangat menguras baik energi maupun menguras uang gitu. Dalam artian kalau kita butuh browsing, kita butuh membeli buku gitu ya, kita butuh apa namanya beli apa ya kayak semacam ya maksudnya apa namanya library apapun lah tentang kebijakan tentang undang-undang itu juga sangat berpengaruh di masalah murah atau tidaknya gitu ya metode kualitatif. Kemudian metode kualitatif memberikan sudut pandang yang lebih besar sesuatu yang mungkin diperlukan secara khusus dalam tahap-tahap penjajakan atau eksploratori. Jadi enaknya di kualitatif itu kita sifatnya explore. Jadi kalau bisa para planner atau teman-teman mahasiswa yang lagi belajar di dalam proses perencanaan itu jangan berkacamata kuda gitu. Jadi terlalu apa ya takut untuk mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu informasi gitu. Misalnya, aduh jangan-jangan dia bukan kawasanku, aduh jangan-jangan dia bukan nggak ada hubungannya sama aku, jangan-jangan dia nggak ada ini. Buat seluas mungkin, buat sekaya mungkin data itu. Jadi eksplorasikan semua apa yang memungkinkan masuk di kita gitu ya. Dan jangan pernah merasa takut salah dulu gitu. Khawatirnya teman-teman nanti kalau misalnya mau memasukkan kata atau menganalisis udah kadung takut salah gitu ya, takut dikoreksi atau takut nggak sesuai gitu. Sebaiknya kalau dalam analisis kualitatif itu ya sebanyak mungkin gitu ya, sebanyak mungkin sehingga nanti pada saat kalian Anda ini mengerangkum atau menjadikan dia sebagai analisis itu sangat mudah gitu ya. Dan juga kurangin jangan terlalu banyak dimasukkan persepsi, itu sih yang penting ya, maksudnya dalam mencari data itu jangan ada persepsi dulu gitu. Jadi ambil aja dulu apa yang kalian peroleh, kemudian dan haus lah terhadap informasi gitu ya, kira-kira apa sih yang ada di situ dan apa namanya kira-kira sejauh apa sumber batu ini mungkin mempengaruhi areanya atau di dalam situ tuh sebenarnya ada apa sih, kayak di kawasan B atau C ya yang ada komplek apa namanya kompleks si angkatan itu. Nah, B ya, itu perlu digali juga gitu. Sebenarnya efeknya apa? Bedanya apa dengan kawasan A dan kawasan C yang nggak punya itu gitu, yang nggak punya apa namanya kawasan itu. Sebenarnya bedanya apa? Nah, itu gali-galilah gitu ya. Jangan sampai sama aja lah, paling gitu-gitu aja. Di situ lebih aman. Nah, hindari yang begitu gitu. Jadi persepsi itu nanti digunakan pada saat kalian menganalisis itu pasti ada persepsi, ada apa gitu ya. Dan pada saat pengambilan data itu jangan dulu gitu ya, pada saat sebelum apa namanya memperoleh data. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan gitu ya di materi hari ini gitu. Kurang lebih seperti itu dan mungkin ini saya rasa sudah mencakup apa namanya materi yang untuk di bab 1, bab 2, bab 3 ya. Yang selanjutnya nanti kalau misalnya potensi dan masalah strategi ya. Strategi ini sebenarnya lebih baik kita mendiskusikan secara langsung. Gitu ya. Itu sih Bu Tantri, mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Ibu, saya mau tanya. Yang bagian tadi, yang dasar itu historis, kita jangan sampai, kata Ibu kan, historis itu bisa dijadikan informasi, jangan sampai merupakan sejarah. Apakah untuk zaman sekarang, historis itu masih tetap kita pertimbangkan daripada, maksudnya, historis itu kita lebih mendapatkan informasi dari historis daripada peluang yang ada untuk zaman sekarang?
Oh, historis itu kan tidak gini ya. Ini kalau menurut pemahaman saya, untuk kita mengetahui masa depan atau mengetahui karakteristik hari ini, itu kita bisa mengambil pendekatan dengan melihat masa lalu, gitu. Kalau peluang jelas, dalam perencanaan kita pasti akan melihat yang namanya peluang. Kan nggak mungkin ya, misalnya hari ini kita ketahui bahwa ada pandemi COVID misalnya. Berarti di masa depan kita bisa jadi ada penyakit-penyakit lain atau ada bencana lain misalnya gitu ya, bencana lain yang bisa efek terhadap wilayah kita ya, misal banjir atau apa. Tapi kita memerlukan yang namanya histori karena untuk mengetahui kemampuan dari wilayah tersebut gitu ya, daya dukung dari wilayah tersebut. Selama ini wilayah Sumur Batu gitu ya, selama ini itu ternyata hidup apa ya, hidup dengan perdagangan yang ada itu mereka bisa gitu misalnya, atau dengan wilayah segitu, wilayah yang hektarannya X gitu ya, dia bisa menampung 4.000 penduduk misalnya. Nah, nanti ya sudah, berarti dia masa saat ini itu dia bisa kita ketahui datanya, oh ya dia tertampungnya adalah 4.000 misalnya ya. Atau kita bisa juga ngelihat, oh jumlah luasan rumahnya selama ini nggak berubah misalnya. Ternyata luasannya tetap, luasan perumahannya tetap aja berapa hektar, misalnya 1.000 hektar dia nggak ada perubahan di penggunaan lahannya. Ya berarti kita ketahuin bahwa daya dukungnya dia, ya dia hanya segitu gitu misalnya. Jadi ini contoh kecil ya, contoh konkretnya mungkin yang lebih enak itu di social culture ya, mungkin saya menjelaskannya. Social culture ini juga kita bisa tahu sejarahnya di daerah Sumur Batu itu orangnya banyak, atau ibu-ibunya ibu-ibu misalnya koperasi gitu ya, ibu-ibu yang selalu setiap seminggu sekali dia punya apa namanya kegiatan, misalnya ibu-ibu PKK atau ibu-ibu koperasi. Nah, historical ini nggak mungkin kita menutup mata gitu ya. Ya udahlah, kalau biarin dia ada di situ dan kita nggak peduli dengan itu gitu, kita menutup itu karena ada peluang yang lebih baik misalnya, ya kita nggak bisa, karena memang sejarahnya mereka itu hubungan itu terjadi gitu, kegiatan itu terjadi terus selama ini dan tidak ada menyebabkan problem apapun gitu ya, nggak, bukan sesuatu hal yang di ini. Kemudian peluangnya apa ke depan? Oh peluangnya karena adanya pandemi mereka dirumahkan semua, sehingga ibu-ibu yang kelompok tadi ini bisa mengembangkan bisnis lain, misalnya bisnis kuliner atau apa gitu. Jadi sejarah itu sangat diperlukan gitu, terlepas dari kita harus melihat yang namanya peluang gitu. Termasuk juga misalnya ada sejarah bencana nih misalnya. Oh dari dulu tahun 2010 sampai sekarang Sumur Batu ini banjir mulu. Kalau kita nggak ngelihat sejarah ya akan menjadi banjir sampai seterusnya gitu ya, akan menjadi banjir, nggak akan teratasi gitu. Tapi kalau kita tahu oh sebelumnya banjir gitu ya, maka kita tahu akan melakukan apa di kemudian hari gitu, di masa depan itu seperti apa gitu sih Dara. Jadi perlu ada data-data, dan banjir itu kan kita bisa ngelihat ya, oh banjir di sana itu dulunya berapa sih setiap saat banjir, oh rata-rata ketinggiannya misalnya 40 cm misalnya. Ya itu penting. Oh berarti nanti perencanaan ke depannya dengan model sanitasi atau jaringan drainase yang seperti sekarang itu menyebabkan banjir 40 cm misalnya gitu ya, dengan kedalaman ini sampai detail nih, sampai contoh mikro banget. Oh dengan kedalaman drainase misalnya 2 meter gitu ya, kedalaman tinggi jauh banget ya 2 meter. Misalnya drainase lingkungannya misalnya 60 cm misalnya, 60 cm menyebabkan banjir 40 cm misalnya, genangan 40 cm. Berarti kalau kita memperlebar jaringan drainase gitu ya, itu mungkin bisa turun menjadi banjirnya misalnya dia jadi yang 30 cm. Jadi kita mempelajari histori. Jadi historical itu untuk mempelajari si konsikon yang bisa apa ya namanya, kita jadikan analisis gitu. Gitu Dara. Oh iya Bu, terima kasih. Yang lain? Saya ada tambahan dikit sih Bu. Iya silakan Bu Tantri. Tadi yang masalah apa ya? Ada dua hal. Yang pertama masalah kita mau nantinya teman-teman di sini mau pakai kualitatif atau kuantitatif. Nah semuanya itu tergantung
Jadi Bunda udah menjelaskan sih, namanya dikitnya adalah semua tergantung sama data yang kalian peroleh. Jadi betul sekali yang dikatakan Bu Nilam tadi, kualitatif pun tidak hanya sekedar ya udah kita mendeskripsikan sesuatu, tapi kualitatif pun itu juga kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Kalau kuantitatif kita bisa mempertanggungjawabkannya bukan lebih mudah sih, lebih bisa terukur karena semua datanya sudah terbantu oleh tools. Jadi ya entah mau diregresikan, entah mau apa namanya, regresi itu apa? Ya salah, mau diregresikan atau linear. Dilinearkan itu semuanya sudah terbantu sama tools. Tapi kalau yang kualitatif, saya harap sih nanti ketika teman-teman menggunakan kualitatif, data yang diperoleh itu, ini kalau bisa dibobotkan, atau kalau tidak sampai bisa dibobotkan, buatlah kualitatifnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Caranya mempertanggungjawabkan gimana? Berarti kan harus di-compare dengan data-data yang lain, seperti yang Bunda jelasin dalam proses triangulasi tadi. Jadi misal sudah memperoleh suatu data, harus mau dibuat konsep, itu harus ada justifikasi dari expert ya. Jadi kalian walaupun kita walaupun sebagai planner memiliki hak untuk memutuskan suatu konsep ataupun rencana, kita juga masih membutuhkan justifikasi dari stakeholder ataupun orang ketiga. Nah, tapi kalau dalam hal ini kita tidak bisa menemui stakeholder dari pemerintahan, yang dari instansi, dari kelurahan, itu kalian bisa menggunakan justifikasi itu dari teori, literatur, atau kalau kalian wawancara ke akademisi. Jadi kayak gitu. Jadi dalam menyusun konsep nanti untuk menghindari subjektivitas yang ada, gitu. Takutnya ketika kita sudah membuat konsep, yaitu semuanya serba subjektif. Kan nggak boleh, dalam perencanaan itu kan nggak boleh subjektif. Jadi harus ada justifikasi dari pihak ketiga untuk sebagai masukan. Terus yang mengenai darah tadi, benar sih sejarah itu. Oh ya, jangan lupa ya, sejarah ini bukan berarti kalian menjelaskan sejarah sumur batu itu kayak gimana, tapi hal-hal apa yang sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun tertentu, entah itu dari segi fisik atau dari segi perencanaan non fisik, sosial, budaya, itu juga mesti diperhatikan. Biar apa? Nanti perencanaan kedepannya jangan sampai kalau kita tidak melihat historical sebelumnya, misalnya penyelesaian masalah banjir nih. Nah, tapi tanpa tahu lihat historical sebelumnya merencanakan seperti apa sih si sumur batu ini di perencanaannya. Nah, ternyata kita tidak melihat historicalnya, kita melakukan hal yang sama seperti kemarin, padahal itu belum tentu optimal perencanaannya. Nah, sehingga tetap aja literatur mengenai sejarah dan historical apa saja perencanaan atau apa saja yang sudah terjadi di lokasi studi beberapa waktu terakhir itu memang perlu untuk masukkan dalam pembuatan konsep kalian nanti. Gitu. Halo? Ya, Bu. Ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sebelum kita mendiskusikan tugas-tugas kalian. Ini saya stop share dulu ya.